Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di History Islam ID, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah nyata dari peradaban Islam dan sejarah dunia yang sering luput dari perhatian. Pesona yang menyimpan misteri. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar sebuah ungkapan kuno dari para pedagang jalur sutra? Mereka berkata, jika ingin melihat surga, tataplah wajah wanita Uighur. Ungkapan ini bukan tanpa alasan. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Uighur telah dikenal karena keelokan paras wanitanya. Bahkan banyak catatan kuno yang menulis bahwa kecantikan wanita Uighur mampu membuat penguasa besar dunia jatuh hati, bahkan rela berperang hanya untuk meminangnya. Mari kita bayangkan sejenak sebuah wilayah di ujung barat Tiongkok, tepatnya di Xinjiang. Di sanalah tempat suku Uighur bermukim. Tanah ini unik. Di utara ada pegunungan Tian Shan yang megah, di selatan terbentang gurun Taklamakan yang kejam, dan di tengahnya mengalir sungai-sungai yang membawa kehidupan. Wilayah ini sejak dahulu menjadi persimpangan berbagai bangsa, pusat perdagangan, sekaligus jalur masuknya peradaban. Perpaduan letak geografis dan percampuran budaya inilah yang melahirkan wajah khas Uighur. Mereka bukan murni Asia Timur, juga bukan sepenuhnya Asia Tengah. Dari darah mereka mengalir campuran Turki, Persia, Mongol, hingga Eropa. Maka tak heran jika banyak wanita Uighur memiliki kulit putih alami, hidung mancung, mata biru kehijauan, bibir mungil manis, dan rambut hitam berkilau. Sebuah kombinasi yang begitu jarang ditemui di belahan dunia manapun. Tetapi, daya tarik wanita Uighur bukan sekadar pada parasnya. Mereka dikenal lembut dalam berbicara, ramah dalam menyambut, dan penuh kehangatan dalam sikap. Banyak musafir dari Arab hingga Eropa yang mencatat bahwa keramahan orang Uighur, khususnya wanitanya, membuat siapapun merasa seperti berada di rumah sendiri. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. Di balik senyum manis dan pesona yang memesona, tersembunyi kenyataan pahit. Sepanjang sejarah, kecantikan mereka sering dijadikan alasan penindasan. Pada masa dinasti-dinasti besar di Tiongkok kuno, banyak wanita Uighur dijadikan selir di istana. Ada pula yang dijadikan alat diplomasi, dipaksa menikah dengan penguasa demi memperkuat kekuasaan politik. Di sisi lain ada pula kisah heroik. Sejumlah wanita Uighur dikenal gigih mempertahankan kehormatan dan agamanya. Mereka tak sekadar cantik secara rupa, tetapi juga kuat secara iman. Ada yang memilih mati syahid daripada menyerahkan diri pada penguasa zalim. Ada pula yang ikut serta dalam menjaga tradisi Islam ketika bangsa mereka ditekan dan dicoba dihapuskan identitasnya. Inilah yang membuat kisah wanita Uighur begitu kompleks. Mereka ibarat bunga indah di padang pasir, memesona mata yang memandang, namun sering terinjak oleh kerasnya zaman. Dan pertanyaan pun muncul di benak kita. Apakah kecantikan wanita Uighur benar-benar sebuah anugerah atau justru sebuah ujian yang terus mengiringi mereka sepanjang sejarah? Itulah misteri yang akan kita kupas satu persatu dalam kisah panjang ini. Jejak sejarah, jalur sutra, dan citra wanita Uighur. Saudaraku, untuk memahami mengapa wanita Uighur sering digambarkan begitu memesona, kita harus menengok jauh ke belakang, ke sebuah masa di mana dunia disatukan oleh satu jalur perdagangan legendaris, jalur sutra. Jalur ini bukan sekadar jalan kafilah unta yang melintasi gurun dan pegunungan. Ia adalah nadi peradaban, penghubung antara timur dan barat. Dari jalur inilah sutra Tiongkok, rempah-rempah Asia Tenggara, perhiasan Persia, hingga ilmu pengetahuan Yunani, semua berpindah tangan, menyatukan bangsa-bangsa yang sangat berbeda. Dan di tengah jalur itu, ada satu titik penting, wilayah Uighur. Uighur terletak di Xinjiang sekarang, persis di persimpangan strategis. Semua kafilah dagang yang ingin menuju Eropa atau Arab pasti melewati tanah ini. Maka sejak dulu, bangsa Uighur terbuka dengan banyak kebudayaan. Turki, Mongol, Persia, Arab, hingga pengaruh Eropa. Percampuran ini bukan hanya soal bahasa atau tradisi, tetapi juga dalam genetik. Disinilah rahasia kecantikan wanita Uighur mulai terbentuk. Banyak penulis asing mencatat betapa uniknya paras mereka. Orang Persia menggambarkan wanita Uighur memiliki kulit seputih susu dan mata laksana zamrud.
Sementara penjelajah Arab menyebut mereka ramah, sopan, dan mampu membuat siapapun betah berbincang lama-lama. Bahkan pedagang dari Eropa yang singgah di Kashgar atau Turpan menuliskan bahwa wanita Uighur terlihat seperti percampuran Asia dan Eropa dalam satu tubuh. Tetapi lebih dari sekadar fisik, wanita Uighur dianggap simbol kemakmuran jalur sutra. Mengapa? Karena mereka kerap dipandang sebagai perhiasan yang menambah daya tarik negeri itu. Banyak pedagang asing yang mengagumi, bahkan jatuh hati pada wanita Uighur, lalu menikah dan menetap di sana. Hal inilah yang semakin memperkaya campuran etnis dan membuat kecantikan mereka semakin beragam. Namun, jangan bayangkan kehidupan mereka hanya penuh dengan romansa. Sejarah mencatat banyak wanita Uighur justru dijadikan alat politik. Pada masa dinasti Tang misalnya, ada catatan tentang wanita Uighur yang dinikahkan dengan pejabat tinggi Tiongkok demi menjaga hubungan diplomatik. Bahkan ada cerita bahwa kecantikan mereka digunakan sebagai cara meredakan konflik antar bangsa. Dengan kata lain, wajah indah mereka seringkali bukan lagi milik mereka sendiri, melainkan milik kekuasaan. Meski demikian, masyarakat Uighur tetap menjaga nilai-nilai kehormatan. Islam yang masuk ke wilayah ini pada abad ke-10 semakin memperkuat martabat wanita. Mereka bukan sekadar simbol kecantikan duniawi, tetapi juga dijunjung tinggi sebagai penjaga keluarga dan pemelihara iman. Sejak itulah citra wanita Uighur tak lagi sekadar bidadari jalur sutra, tetapi juga wanita muslimah yang menjaga harga diri meski dalam tekanan. Saudaraku, menarik sekali melihat bagaimana sejarah menempatkan wanita Uighur di dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, mereka diagungkan, dipuja, bahkan dianggap permata yang memperindah wajah jalur sutra. Tapi di sisi lain, mereka sering terjebak dalam pusaran politik dan konflik yang memanfaatkan kecantikan mereka sebagai alat. Pertanyaannya, apakah nasib itu terus berulang di zaman berikutnya? Bagaimana kecantikan yang seharusnya menjadi anugerah justru berubah menjadi beban yang harus mereka pikul? Kisah nyata, wanita Uighur yang mengguncang istana dan sejarah. Saudaraku, sejarah seringkali mencatat para raja, panglima, dan penakluk. Namun ada sisi lain yang jarang terungkap. Kisah wanita-wanita yang kehadirannya mampu mengubah arah sejarah. Di antara mereka, wanita Uighur menempati tempat yang istimewa. Salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan adalah pada masa dinasti Tang di Tiongkok. Catatan sejarah menuliskan bahwa beberapa wanita Uighur dipinang langsung oleh kaisar sebagai selir kerajaan. Mengapa? Karena kabar tentang kecantikan mereka sudah sampai ke telinga penguasa. Mereka dipercaya memiliki pesona yang bukan hanya memikat hati, tetapi juga bisa mendamaikan hubungan politik. Ada sebuah catatan yang menyebut seorang putri Uighur dinikahkan dengan pejabat tinggi dinasti Tang. Pernikahan itu bukan sekadar ikatan cinta, melainkan sebuah strategi diplomasi untuk meredakan ketegangan antara Uighur dan Tiongkok. Dalam hal ini, kecantikan wanita Uighur digunakan sebagai jembatan damai. Meskipun bagi si wanita, itu berarti harus meninggalkan tanah kelahirannya demi kepentingan politik. Tidak hanya di Tiongkok, kisah serupa juga terjadi ketika pengaruh bangsa Mongol meluas ke Asia Tengah. Wanita Uighur disebut-sebut pernah masuk ke dalam lingkaran istana Mongol, bahkan ada yang dikisahkan memikat hati para bangsawan. Lagi-lagi, kecantikan mereka tidak hanya menjadi anugerah pribadi, tetapi juga senjata yang digunakan oleh kekuasaan. Namun yang menarik, meski banyak yang dijadikan alat politik, catatan juga menunjukkan bahwa wanita Uighur memiliki martabat yang tinggi. Ada kisah tentang seorang wanita Uighur yang menolak tunduk kepada penguasa zalim. Ia memilih mempertahankan kehormatannya meski harus menerima konsekuensi pahit. Cerita ini, meskipun tidak selalu dituliskan dalam catatan resmi, hidup dalam kisah rakyat sebagai simbol keberanian dan harga diri. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana para musafir Arab menggambarkan wanita Uighur. Dalam catatan perjalanan Ibnu Battuta, misalnya, ia menyebutkan bahwa wanita-wanita di wilayah Asia Tengah memiliki keanggunan yang jarang ditemukan di tempat lain. Meski ia tidak menyebut secara spesifik Uighur, banyak sejarawan percaya bahwa deskripsinya cocok dengan citra wanita Uighur pada masa itu.
Kisah-kisah ini menunjukkan dua wajah dari kehidupan mereka. Di satu sisi, mereka dipuja, dipinang, bahkan dijadikan permata istana. Di sisi lain, mereka kerap kehilangan kebebasan, dijadikan alat kekuasaan, dan harus menanggung beban yang tidak mereka pilih. Dan inilah yang membuat kisah wanita Uighur begitu emosional. Mereka bukan hanya bidadari jalur sutra, tetapi juga korban sejarah yang dipaksa ikut menari dalam permainan politik para raja. Saudaraku, semakin kita menyelami kisah ini, semakin jelas bahwa kecantikan yang dimiliki wanita Uighur ibarat pedang bermata dua. Ia bisa memuliakan, tetapi juga bisa menjerat. Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka ketika Islam datang membawa cahaya di tanah Uighur? Apakah keadaan mereka berubah? Apakah mereka menemukan martabat yang lebih tinggi di bawah ajaran Islam? Cahaya Islam dan martabat wanita Uighur. Saudaraku, jika pada bab sebelumnya kita melihat bagaimana wanita Uighur kerap menjadi alat politik, maka bab ini adalah titik balik. Sebab sejarah mencatat bahwa masuknya Islam ke tanah Uighur membawa perubahan besar tidak hanya bagi kehidupan sosial, tetapi juga bagi martabat wanita. Islam mulai masuk ke wilayah Uighur pada abad ke-10 melalui peran Karakhanid Khanate, sebuah kerajaan Turki Muslim yang menguasai wilayah Asia Tengah. Dari sinilah cahaya Islam perlahan menyinari tanah Uighur, menggantikan pengaruh agama-agama sebelumnya seperti Buddha dan Manikisme, dan perubahan itu terasa nyata. Wanita yang sebelumnya kerap dijadikan komoditas dalam diplomasi, mulai mendapatkan perlindungan melalui ajaran Islam. Dalam Islam, wanita bukan lagi sekadar simbol kecantikan, tetapi makhluk mulia yang memiliki hak, kewajiban, dan kehormatan. Bayangkan betapa besar artinya bagi wanita Uighur saat itu. Mereka yang dahulu sering dipaksa menjadi selir istana atau korban politik, kini mendapatkan martabat baru sebagai ibu, istri, dan pendidik generasi. Kecantikan mereka tidak lagi dilihat semata-mata sebagai alat politik, melainkan sebagai amanah Allah yang harus dijaga dengan adab dan kesucian. Sejarah mencatat, pada masa itu banyak wanita Uighur mulai dikenal karena keilmuan dan keteguhan iman. Mereka ikut mengajarkan Al-Quran, menjaga tradisi Islam, dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai tauhid. Bahkan di tengah tekanan dari kekuatan asing, mereka tetap menjadi benteng utama keluarga, menjaga akidah meskipun harus menghadapi penderitaan. Catatan perjalanan para ulama menyebutkan bahwa wanita Muslim di Asia Tengah, termasuk Uighur, memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu agama. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang mendalami fikih, bahkan ada yang menjadi guru bagi generasi muda. Di balik paras cantik, mereka memancarkan cahaya iman yang menambah daya tarik mereka. Bukan sekadar secara fisik, tetapi juga secara ruhani. Perubahan ini menjadikan wanita Uighur bukan hanya dikenal karena keindahan wajah, tetapi juga karena kemuliaan akhlak. Mereka tampil anggun dengan busana yang sopan, menjaga kehormatan diri, sekaligus tetap memainkan peran penting dalam masyarakat. Dan inilah yang membedakan mereka dari citra masa-masa sebelumnya. Namun saudaraku, meski Islam telah membawa martabat baru, tantangan tidak berhenti di sana. Dalam berbagai periode sejarah, Uighur kembali menghadapi tekanan dari kekuatan asing. Dan seperti biasa, wanita selalu berada di barisan terdepan penderitaan itu. Mereka harus berjuang menjaga identitas Islam, bahkan ketika dunia mencoba memadamkan cahaya itu. Disinilah kita melihat paradoks yang menyayat hati. Wanita Uighur yang cantik dan penuh martabat justru seringkali menjadi sasaran ketika bangsanya ditindas. Seolah-olah dunia iri dengan keindahan yang mereka miliki, baik paras maupun iman. Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka di zaman modern ketika sejarah berulang dengan wajah baru? Apakah mereka masih bisa mempertahankan identitas dan kehormatannya di tengah arus besar globalisasi dan penindasan? Wanita Uighur di zaman modern, antara pesona dan penindasan. Saudaraku, waktu terus berjalan. Dari kisah jalur sutra hingga cahaya Islam yang menyinari tanah mereka, wanita Uighur selalu menjadi bagian penting dari sejarah. Namun memasuki zaman modern, wajah sejarah itu berubah. Pesona mereka masih dipuja, tetapi sayangnya, penderitaan yang mereka alami semakin nyata. Di dunia maya, Anda bisa menemukan ribuan foto wanita Uighur yang viral.
Banyak yang menyebut mereka sebagai salah satu etnis dengan wanita tercantik di dunia. Mata biru kehijauan, kulit putih bersih, rambut hitam panjang, hingga senyum yang lembut membuat mereka tampak seperti bidadari dari Asia Tengah. Tak heran jika netizen dari berbagai negara terpana melihat paras mereka. Namun apa yang tidak terlihat di balik senyum itu jauh lebih menyedihkan. Sebab di balik keindahan wajah, banyak wanita Uighur hidup dalam bayang-bayang penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan-laporan internasional menyebutkan bahwa sebagian wanita Uighur dipisahkan dari keluarganya, dipaksa meninggalkan identitas Islam mereka, bahkan ada yang dijadikan korban asimilasi budaya. Mereka dipaksa menanggalkan hijab, dilarang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, dan dalam beberapa kasus dipaksa menikah dengan pria non-Muslim demi menghapuskan generasi Uighur Muslim. Inilah ironi yang paling menyakitkan. Kecantikan yang dahulu membuat dunia terpesona, kini justru menjadi salah satu alasan mengapa mereka menjadi target. Pesona wanita Uighur dianggap sebagai simbol identitas yang ingin dihapus oleh pihak-pihak tertentu. Namun saudaraku, di tengah semua itu, ada kisah-kisah menggetarkan hati tentang keteguhan iman wanita Uighur. Ada yang rela disiksa demi mempertahankan hijabnya. Ada yang lebih memilih dipenjara daripada melepaskan keyakinannya. Ada pula yang berjuang mendidik anak-anaknya secara sembunyi-sembunyi agar cahaya Islam tidak padam dari generasi mereka. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa kecantikan wanita Uighur bukan hanya soal rupa. Kekuatan sejati mereka ada pada keberanian dan kesetiaan kepada agama. Dan inilah yang membuat dunia semakin menghormati mereka, meski banyak yang tidak berani bersuara lantang. Sayangnya, media dunia seringkali lebih menyorot wajah cantik mereka tanpa melihat penderitaan yang ada di baliknya. Inilah tugas kita bersama. Bukan hanya mengagumi paras mereka, tetapi juga memahami perjuangan dan penderitaan yang mereka alami. Saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana masa depan wanita Uighur? Apakah mereka akan terus bertahan dalam penderitaan ini? Ataukah akan lahir sebuah kebangkitan yang membuat dunia kembali menoleh, bukan hanya karena kecantikan mereka, tetapi karena martabat dan keberanian mereka? Refleksi, anugerah, ujian, dan harapan untuk wanita Uighur. Saudaraku, perjalanan panjang yang telah kita telusuri tentang wanita Uighur memberi kita satu pelajaran besar. Kecantikan mereka bukan sekadar hiasan dunia, melainkan sebuah anugerah sekaligus ujian yang telah mengiringi langkah mereka dari masa ke masa. Sejak dahulu mereka dipuji, dielu-elukan, bahkan dijadikan simbol keindahan Asia Tengah. Namun, tak jarang pesona itu justru menyeret mereka ke dalam penderitaan. Dijadikan alat diplomasi, korban politik, hingga target penindasan di era modern. Apa yang seharusnya menjadi nikmat dari Allah, kerap berubah menjadi ujian berat yang mereka pikul dengan penuh kesabaran. Tetapi, justru disinilah keagungan mereka tampak. Wanita Uighur tidak hanya cantik secara rupa, melainkan juga cantik dalam iman dan keteguhan hati. Ada yang rela kehilangan kebebasan demi mempertahankan hijabnya. Ada yang memilih disiksa daripada meninggalkan Al-Quran. Dan ada yang mendidik generasi baru secara sembunyi-sembunyi agar cahaya Islam tetap menyala di tengah kegelapan. Bayangkan saudaraku, di balik mata biru yang memukau, ada air mata yang jatuh dalam doa. Di balik senyum manis yang memesona, ada luka yang dalam tersimpan rapat. Dan di balik paras yang membuat dunia terpana, ada jiwa-jiwa yang sedang menanti pertolongan Allah. Maka kita pun belajar bahwa kecantikan sejati bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang terpancar dari kesabaran, iman, dan keberanian. Wanita Uighur adalah simbol keindahan itu. Keindahan lahir dan batin yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Harapan selalu ada, saudaraku. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada tirani yang abadi. Identitas bisa ditekan, tetapi tidak bisa dihapus selama masih ada hati yang berpegang teguh kepada Allah. Dari rahim para wanita Uighur yang tabah inilah, insya Allah, akan lahir generasi baru yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih beriman. Tugas kita adalah tidak hanya mengagumi paras mereka, tetapi juga mendoakan mereka
menyebarkan kisah mereka, dan menjadikan keteguhan mereka sebagai cermin bagi diri kita. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah milik penguasa zalim, tetapi milik orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah panjang tentang wanita Uighur, pesona yang bukan main, hingga membuat dunia terpana. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah bahwa kecantikan sejati adalah kecantikan iman. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel History Islam ID, agar semakin banyak orang yang mengetahui kisah-kisah berharga dari sejarah Islam dan peradaban dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.